Dikebut proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sudah di DPR. Kabar baik datang dari dua calon pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Nathan Chu, di mana proses naturalisasi dua pemain keturunan itu terus dikebut. Kepastian ini disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dua pemain ini sedang proses di DPR setelah masa sidang dimulai. Kami kebut lagi, ucap Dito Aryo Tejo. Di saat yang sama, Erick Thohir mengatakan bahwa Federasi dan Menpora saling bersinergi untuk bisa merampungkan naturalisasi dua pemain kelahiran Belanda tersebut. Kami PSSI dan Menpora sedang bekerja keras, kata Erick Thohir. Sejatinya, Erick Thohir menginginkan Jay dan Nathan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Termasuk saat timnas Indonesia memulai perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menuturkan naturalisasi keduanya diprediksi beres pada Maret 2023. Semoga Maret bisa selesai, kalau November selesai, cium tangan Menpora, tutup Erick. Lama berlatih di Jerman, skuad timnas U17 kembali beradaptasi dengan cuaca panas. Sejak beberapa hari terakhir, skuad timnas Indonesia U17 sudah berada di tanah air. Program latihan yang sudah dijalani di Jerman pun dilanjutkan. Jumat petang kemarin, skuad timnas U17 menjalani latihan di Jakarta, tepatnya di Stadion PT IKA. Bima Sakti pun menjelaskan program latihan skuadnya di Jakarta. Sebenarnya kami hanya meneruskan dan melanjutkan program latihan dari Jerman. Materi latihan tadi adalah pemulihan fisik dan adaptasi cuaca di Indonesia, serta beberapa latihan lain seperti set piece dan game plan, ujar Bima di situs resmi PSSI. Timnas Indonesia U17 juga akan melakukan adaptasi kembali terhadap cuaca di Indonesia. Sebab selama berada di Jerman, skuad Garuda Asia dihadapkan pada suhu udara yang dingin. Kami juga akan melakukan latihan di malam hari, karena menyesuaikan laga kami di Piala Dunia nanti yang dimainkan malam hari. Di Jerman kami ada di kondisi cuaca dingin dengan 12, kadang 10, bahkan sampai 6 derajat Celcius. Di sini kita kembali suhu panas, jadi harus adaptasi lagi, jelas Bima. Butuh 3 back untuk hentikan aksi Asnawi, Jeonnam Dragons pesta gol ke gawang Cheongju. Jeonnam Dragons sukses mengalahkan Chungbuk Cheongju FC 30 pada lanjutan pekan ke-37 Kelvin League 2. Asnawi Mangkualam bermain cukup solid sejak menit pertama di laga ini. Menariknya, aksi Asnawi di lapangan jadi sajian menarik. Tepatnya pada menit ke-17, Jeonnam sedang berusaha untuk lepas dari tekanan lawan. Asnawi yang merupakan bek kanan berlari dari tengah lapangan setelah sukses merebut bola dari pemain lawan. Gelandang Cheongju FC yang bertubuh lebih besar gagal menghalau Asnawi yang terus membawa bola menuju kotak penalti lawan. Sudah masuk kotak penalti, 3 bek Cheongju langsung menghadang Asnawi. Satu pemain Cheongju FC mencoba mencuri bola dan mematahkan aksi bek andalan timnas Indonesia tersebut. Gol bagi Jeonnam Dragons baru tercipta pada menit ke-37, menit 50, dan menit 63. Dengan hasil ini, Jeonnam masih tertahan di peringkat 6 klasemen, tertinggal 3 poin dari Gyeongnam di posisi 5. Pusing, 5 pemain timnas Indonesia masih cedera bisa absen lawan Irak. Tim pelatih timnas Indonesia tampak pusing jelang melawan Irak pada laga pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, 5 pemain timnas Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik. Kelima pemain yang dimaksud itu pertama adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Yance Sayuri, dan yang terbaru Sandy Walsh. Asisten pelatih Nova Arianto pun buka suara soal cederanya 5 pemain ini. Untuk Marcelino, kami sedang menunggu hasil MRI terbaru. Tim medis kami juga sedang berkomunikasi dengan Ipswich Town untuk menanyakan kabar terbaru dari Elkan, kata Nova. Dikatakan Nova, untuk Ivar dan Yance pun masih dalam pemantauan tim medis timnas. Kalau untuk Ivar sampai saat ini belum ada update terbaru, kami masih komunikasi. Juga untuk Yance Sayuri, kami juga masih terus memantau kondisinya, tutup Nova. Tentu saja ini menjadi sebuah kerugian bagi timnas yang kehilangan pemain penting jelang melawan timnas Irak. Media Vietnam soroti rencana TC Timnas Indonesia di Turki dan naturalisasi pemain. Pertemuan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam di ajang Piala Asia dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2024 di Qatar. Persiapan tentu tengah dilakukan kedua negara jelang turnamen 4 tahunan itu.
Skuad Garuda sendiri disebut akan menggelar TC di Turki jelang turnamen sebelum berangkat ke Qatar. Rencana itu mendapat sorotan dari media Vietnam The Tao. Ditambah lagi, timnas Indonesia akan membawa pemain-pemain muda yang semakin matang dipadukan dengan pemain naturalisasi. Dengan naturalisasi besar-besaran pemain asing dan sekelompok talenta yang mencapai kematangan, Indonesia akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi Vietnam. Terutama selama masa transisi di bawah pelatih baru Philippe Troussier, bunyi ulasan The Tao. Selain itu, timnas Indonesia juga melakukan TC di luar. Tim asuhan Shin Tae-yong akan berlatih di Turki sebelum menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023, imbu The Tao. PSSI beberkan nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia usai dipinang klub Korea. Kabar Shin Tae-yong mendapat destinasi baru menggegerkan penggemar timnas Indonesia. Coach Shin disebut telah ditunjuk menjadi bagian dari klub Korea Selatan, Seongnam FC. Pelatih asal Korea Selatan itu membeberkan jika dirinya mendapat jabatan baru sebagai penasihat klub Seongnam. Saya berterima kasih kepada pemilik klub karena mengizinkan saya membantu klub. Saya akan memberikan saran yang akan membantu praktis dalam manajemen para pemain klub, ujar Shin Tae-yong. Lantas bagaimana status Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia? Saat ditanya soal jabatan baru Shin Tae-yong di Seongnam, Ketum Erick Thohir mengaku tidak mempermasalahkannya. Karena Erick sudah berbicara langsung dengan Shin Tae-yong perihal statusnya di Seongnam FC. Tidak masalah, beliau sudah bicara sama saya. Itu bukan pekerjaan sehari-hari, yang penting hasil di timnas Indonesia harus diperhatikan, imbu Erick.